juga dimaknai. Seperti itu. Nah, yuk coba lagi ya, coba lagi. Jangan menyerah. Soal nomor 5. Dalam era globalisasi yang semakin maju, banyak budaya asing masuk ke Indonesia melalui berbagai media. Bagaimana cara terbaik bagi Anda sebagai warga negara untuk mempertahankan identitas nasional di tengah pengaruh budaya asing tersebut? Mempertahankan identitas nasional di tengah budaya asing. A. Hanya menggunakan pakaian tradisional pada hari-hari besar nasional, berarti tidak berkelanjutan ya teman-teman ya. B. Menyaring konten budaya asing yang dikonsumsi, hanya memilih yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Bisa jadi benar, sesuai dengan konsep nasionalisme di era globalisasi nih ya teman-teman ya. C. Mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari, terutama di lingkungan yang lebih terbuka dengan pengaruh luar. Ini juga bisa jadi benar. D. Mengikuti tren budaya asing. Tidak, karena ini bisa menyebabkan perilaku konsumtif ya teman-teman ya. E. Memboikot semua produk budaya asing. Tidak rasional di tengah globalisasi. Nah, sekarang tinggal yang B sama yang C. Yang mana nih jawaban yang tepat nih teman-teman? Kenapa yang B lebih tepat daripada yang C? Budaya identitas, bahasa juga identitas kalau kita ngomongin identitas. Betul, karena dia bicara tentang globalisasi di dalam soal, maka kita pilihlah jawaban yang juga bicara tentang globalisasi, ya. Berarti yang mana? Yang B, betul, ya. Karena kalau yang C, dia hanya bicara tentang penggunaan bahasa, tapi tidak relevan dengan globalisasi. Seperti itu. Selain itu, B itu lebih luas gitu ya. Dia tidak hanya bicara tentang bahasa tapi semuanya dalam budaya kita. B lebih luas, B lebih relevan dengan konteks globalisasi. Seperti itu. Nah, betul teman-teman udah pada bisa baca ya soalnya ya. Oke, kita ke soal nomor 6. Apa nih soal nomor 6? Seorang mahasiswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa luar negeri seringkali dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan rasa nasionalisme di tengah budaya dan lingkungan yang berbeda. Tindakan apa yang paling tepat bagi mahasiswa tersebut untuk menjaga dan mempromosikan nasionalisme selama studinya di luar negeri? Oke, sebentar, saya jawab pertanyaan temennya dulu. Kak, era globalisasi itu contohnya yang seperti apa? Era globalisasi itu contohnya seperti sekarang ini, teman-teman, yang sedang terjadi. Kita mudah untuk mengakses dunia luar, kayak udah nggak ada batas loh, antar negara itu udah nggak ada batas. Kita dengan Amerika, saya bisa tahu nih Elon Musk tuh lagi nulis apa di Twitternya, saya tahu. Saya bisa tahu apa yang terjadi dengan Donald Trump pada saat dia tertembak di telinga, bahkan ada videonya saya bisa ngeliat, padahal saya nggak ada di sana. Kemudian saya bisa tahu bagaimana sih karakteristik dari penjual-penjual yang ada di India. Kalau mereka berjualan tuh kayak gimana, saya jadi tahu gitu. Karena apa? Karena adanya kemudahan teknologi. Jadi saya bisa melihat yang tidak saya lihat, saya bisa tahu apa yang saya nggak sebenarnya saya nggak ada di sana gitu. Nah itu namanya globalisasi. Jadi kayak udah nggak ada sekat gitu loh teman-teman antar negara. Itu globalisasi. Yang mana nih? Yang C katanya. Coba kita lihat. A. Mengadakan acara budaya Indonesia di kampus setiap tahun untuk mengenalkan budaya Indonesia kepada mahasiswa internasional. Bisa jadi. Karena kan kita menjaga iya, mempromosikan juga iya nih opsi A. B. Hanya berteman dengan mahasiswa Indonesia saja. Tidak. Tidak membuka kerjasama. C. Aktif mengikuti organisasi mahasiswa internasional untuk menunjukkan keterbukaan terhadap budaya lain sambil tetap mempromosikan budaya Indonesia. Betul, sesuai dengan konsep nasionalisme di era globalisasi. D. Menggunakan waktu luang untuk mempelajari budaya bahasa negara setempat agar lebih
tidak sesuai dengan konsep nasionalisme. Menulis blog atau vlog tentang pengalaman belajar di luar negeri, fokus bagaimana budaya Indonesia mempengaruhi perspektifnya, kurang berupa tindakan nyata. Oke, sekarang di antara A sama C. Kenapa teman-teman jawab yang C? Apa dasarnya? Karena satu, ini tindakan nyata, ya. Dua, berkelanjutan, ya. Dan yang ketiga, kalau kita misalnya nih kita bikin acara budaya itu kan orang cuma ngelihat habis itu pulang ya kan teman-teman ya. Tapi kalau kita ikut organisasi mahasiswa internasional, orang jadi berinteraksi dengan kita, banyak kita berinteraksi dengan orang, dia jadi mengenal loh, oh ternyata karakternya orang Indonesia tuh begini, oh ternyata orang Indonesia itu kecerdasannya sebegini loh, wah ternyata keren juga ya dia orang Indonesia. Jadi kita jadi duta sebenarnya, duta bangsa secara tidak langsung teman-teman, lebih interaktif, lebih jangka panjang, lebih bisa orang lain itu mengenali budaya kita daripada sekadar melihat tontonan saja, gitu ya. Jadi yang C itu ada tindakan nyatanya dan jangka panjang, betul. Tuh, teman-teman udah pada bisa nih baca pilihan jawabannya. Yuk lanjut, kita ke soal nomor 7. Nah, ini dia PR nih soal nomor 7. Pasti kita bakalan berdebat panjang ya di soal nomor 7. Kenapa? Karena ini tuh kayak yang membingungkan untuk dijawab gitu ya. Tetapi kalau teman-teman lihat kalimat dalam soalnya pasti bisa jawab. Nih, sebagai mahasiswa Indonesia, ini penting untuk kita garis bawahi ya, yang menerima beasiswa untuk belajar di luar negeri, apakah tindakan konkret yang dapat Anda lakukan selama masa studi untuk berkontribusi dalam memajukan bangsa? Fokus sepenuhnya pada studi agar dapat lulus dengan prestasi terbaik dan kembali ke Indonesia dengan gemilang. Ini benar, ya. B, membangun jaringan profesional dan akademisi internasional untuk membuka peluang kerjasama di masa depan bagi Indonesia. Benar juga. C, mengikuti kegiatan budaya Indonesia di luar negeri untuk memperkenalkan budaya tanah air. Iya juga, ya kan? Menggalang dana ini bisa kita eliminasi. Mempromosikan wisata Indonesia kepada teman-teman internasional sebagai upaya meningkatkan devisa negara. Bisa juga. Nah, terus gimana Kak? Kok semuanya bisa juga? Yang lebih tepat, teman-teman, itu adalah yang B. Kenapa coba? Kenapa nggak yang A? Kenapa nggak yang C? Kenapa nggak yang E? Kira-kira apa yang membuat B ini menjadi pilihan yang tepat? Satu, karena ini posisi kita sebagai seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa itu kan berarti akademisi, akademik, ya. Bicara tentang bagaimana kita mengembangkan ilmu pengetahuan, bicara bagaimana kita mengembangkan jejaring, iya kan? Ada hubungan yang profesional, betul. Jadi yang lebih sesuai dengan peran mahasiswa itu adalah yang B, karena mahasiswa itu adalah seorang akademisi, betul. Dan yang ditanyakan dalam soal itu adalah perannya selama masa studi. Jadi bagaimana dalam proses belajar mengajar itu dia memajukan bangsa kita, gitu ya. Kalau yang A, teman-teman, memang bicara tentang peran sebagai mahasiswa juga, tetapi ini lebih kepada diri sendiri, gitu ya. Sedangkan yang B, jaringan dengan profesional, membuka peluang kerjasama bagi masa depan Indonesia, ini menunjukkan adanya cinta yang lebih dalam lagi. Kita nggak cuma bicara tentang diri sendiri, tapi juga bagaimana kita membuka peluang untuk bangsa kita, gitu ya. Jadi lebih tepat yang B daripada yang A, karena yang A itu hanya bicara tentang diri sendiri, tidak langsung memberikan dampak pada kemajuan bangsa. Karena ini teman-teman, konsepnya sebenarnya kalau kita jadi mahasiswa itu kan fokus utama kita itu belajar, mengembangkan ilmu pengetahuan, mengambil ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Nah, itu yang B lebih cocok. Atau contoh yang nyatanya deh yang udah pernah terjadi apa? Mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang dulu berasal dari Indonesia kayak Muhammad Hatta, itu kan dulu belajarnya di Belanda ya teman-teman ya. Ketika dia di Belanda, dia mempelajari bagaimana bangsa lain itu
berjalan kehidupannya. Kemudian dia berinteraksi dengan akademisi-akademisi yang ada di kampusnya. Dia menyerap pandangan-pandangan dari guru-gurunya. Dia berkomunikasi, bekerja sama, berdialog. Untuk apa? Untuk membangun relasi sehingga ketika dia mewakili Indonesia dalam perjanjian-perjanjian, dia udah punya relasi di sana yang dapat membantu dia untuk menyampaikan pendapat dan menyampaikan maksud dari negaranya gitu. Nah, itu contoh nyatanya yang udah terjadi. Bagaimana membangun relasi dan membangun jiwa akademik itu akan berpengaruh pada bangsa kita ke depan, ya.